Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini kita lanjutkan kuliah kita yang kemarin ya. Kemarin kita sudah sampai di dasar interpretasi. Ini adalah beberapa pertimbangan aspek-aspek yang digunakan di dalam ketika kita melakukan interpretasi, terutama yang terkait dengan kajian umum geofisika, yang dalam hal ini adalah eksplorasi mineral. Kemudian kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu bagaimana proses untuk memisahkan ya. Jadi biasanya kadang-kadang di dalam data geofisika itu kita perlu memisahkan antara respon yang kuat gitu, respon yang kuat dari hostnya, dari anomali yang besar, dan kita ingin memisahkan bagaimana respon terhadap anomali yang kecil. Ya, sebagai contohnya pada gambar ini, di sini kita melihat ya, ada sebuah sayatan geologis macam ini ya. Di sini adalah permukaannya, kemudian di sini ada zona mineralisasi, ya. Zona mineralisasi yang secara umum terjadi di quartose sedimentary rock ya. Jadi ini kuarsa, dominan adalah kuarsa, di sebelah kanan ini adalah batuan sedimen grafitik ya, dan kloritik. Nah, dari sini terdapat data graviti yang berwarna merah di sini ya. Jadi kalau diambil sebuah survei di atas permukaan area ini, didapatkan data graviti yang bentuknya semacam ini. Nah, tentu saja kita bisa katakan bahwasanya data graviti ini disupport oleh zona mineralisasi itu sendiri, dan disupport oleh mungkin zona perbedaan litologi ini ya, sama zona adanya gosan yang ada di tengah ini ya. Ya, nah dari sini kita ingin coba memisahkan bagaimana pengaruh anomali yang ukurannya lebar, yang bisa dikatakan disupport oleh dua litologi ini, yang quartose dan grafitik dan grafit ini ya, yang ukurannya mestinya besar dan dia akan menimbulkan pola anomali yang lebar. Nah, jadi di sini kita bisa membayangkan bahwasanya data yang kita punya itu ada unsur regionalnya ya, unsur regionalnya. Biasanya unsur regional ini kita lihat frekuensi rendahnya dari data. Jadi kalau kita punya data yang relatif cenderung seperti ini ya, terus ada naik sedikit, kemudian ada naik agak besar, kemudian turun sedikit, ini kita bisa bayangkan bahwasanya data graviti yang ada di atas ini terkandung data regionalnya. Jadi di samping data lokal itu ada data regionalnya. Biasanya data regional itu kita asumsikan itu merupakan zona low frekuensi dari data yang kita punya, atau zona smoothingnya ya, data smoothingnya. Jadi bisa kita katakan data yang berwarna merah ini itu regionalnya kira-kira bentuknya seperti ini ya. Jadi tren utama dari data yang berwarna merah ini. Nah, apakah benar itu regional? Ini sebenarnya subjektif sekali. Ya, itu benar regional apa tidak itu subjektif sekali. Karena apa? Karena selama ini dalam proses data gravitasi khususnya yang terkait dengan mineral ini, itu data regional itu memang biasanya dikaitkan dengan low frekuensinya, jadi frekuensi rendahnya, data smoothnya ya, yang terkandung di dalam data. Nah, dari sini kita bisa tunjukkan semacam itu. Jadi kita bisa bayangkan, kita bisa asumsikan bahwasanya data regional adalah data yang low frekuensinya. Nah, dengan demikian kalau kita sudah bisa membayangkan bahwasanya itu adalah data low frekuensinya, kita bisa kurangkan ya, kita bisa kurangkan, karena data gravity itu data pointing vertical downward ya, ke arah bawah, sehingga bisa kita kurangkan langsung antara data lokal katakanlah dan data regional, sehingga bisa kita mengenal data yang disebut sebagai residual.
Residual ini diharapkan itu mampu mencitrakan hal-hal yang relatif lebih kecil atau kondisi geologi yang berukuran lebih kecil. Ya, dari sini data residual tinggi ini memang disupport oleh mineralisasi dan disupport oleh batu pasir gosan ini. Tapi ini dominannya adalah data mineralisasi, ya, karena kandungan logamnya menjadi lebih tinggi. Oke, jadi ini salah satu ide bagaimana cara memisahkan atau bagaimana cara memisahkan data respon regional. Oke. Nah, ini kemudian untuk yang geomagnetik juga sama. Geomagnetik itu adalah data potensial juga. Kita bisa bayangkan atau kita bisa asumsikan. Sebagai contohnya, data magnetik itu adalah data yang merah ini ya, data observe-nya. Polanya itu trendingnya relatif cenderung ke arah atas. Jadi seperti asumsi semula tadi, kita bisa katakan bahwasanya anomali regional dari data magnetik ini itu bisa kita dekati dari frekuensi rendah data yang kita punya. Jadi data yang relatif smooth ya di sini, atau low pass filter dari data yang kita punya, sehingga kita bisa bayangkan atau kita bisa asumsikan bahwa ini adalah data regionalnya. Nah, penarikan ini sebenarnya sangat subjektif sekali seperti saya sampaikan tadi. Ya, kita bisa menggunakan regional ini dengan menggunakan berbagai macam cara. Intinya adalah low pass filter, bisa dengan manual atau bisa dengan menggunakan moving average atau menggunakan filter, ya, bisa berbagai macam. Nah, jadi intinya ini subjektif sekali, sangat subjektif sekali. Sehingga kenapa regionalnya tidak digeser ke atas sedikit atau ke bawah sedikit, itu juga subjektif sekali ya. Oke, nah dari sini kita bisa coba kurangkan data observe ini dengan data regional atau data global atau data relatif geologi regional di situ ya, sehingga data yang kita dapatkan, data magnetik yang kita dapatkan adalah data residualnya saja. Yang diharapkan data residual itu bisa menunjukkan pola yang lebih jernih terhadap anomali lokal yang kita inginkan. Nah, ini data ini adalah contoh dari data geomagnetik yang lintasannya itu melintas di lembah Mississippi ya, di data atau di zona mineral PP Seng ya, di Kanada. Nah, ini bisa diasumsikan data residual geomagnetik ini terkait dengan keberadaan mineralisasi di area itu yang terkait dengan PP dan ZN. Oke, jadi intinya semacam itu ya, kita bisa memisahkan data respon regional dengan cara subjektif sekali seperti saya sampaikan tadi, jadi membuat low frekuensi di situ. Oke, ini juga tidak hanya data-data di permukaan, data-data di dalam lubang bor pun bisa, dan ini suatu proses yang sudah standar yang sering dilakukan di di perminyakan ya, di seismik ya, khususnya di data lubang bor seismik. Ini adalah contohnya data log SP ya. Ya, data log SP yang di sini adalah kedalaman segini, ini berarti 12,5 meter ya. Di sini 25 meter. Nah, ini adalah data SP-nya. Nah, demikian pula data di permukaan, data-data dalam data lubang bor itu juga bisa kita asumsikan dia punya komponen regionalnya, regional arah kedalaman. Ya. Nah, misalkan saja ini adalah data SP log yang memotong pirit di daerah Norwegia. Data log SP. Pirit itu biasanya memiliki kandungan atau nilai self potensial yang cukup tinggi ya. Tinggi di sini dituliskan melebihi dari 700 ya, di mana 700 ini batas atas SP yang bisa direkam pada alat itu. Jadi ini ada batas atasnya, jadi dia lebih dari 700 mV. Ini besar sekali ya, 700 mV itu cukup ya, lumayan besar lah, walaupun ada yang sampai 1,5 sampai 2 volt ya, tapi ini sudah cukup besar. Nah, kita asumsikan yang merah ini adalah data
data poor, yang dimana data poor tadi mestinya juga mengandung komponen regional dari data poor yang dari data SP di dalam poor ini. Nah, kita bisa dekati data low frekuensi ini sebagai data regionalnya, sehingga data-data tadi bisa kita kurangkan sehingga kita bisa punya data residual. Hampir semua data-data log yang sudah disajikan itu biasanya sudah dikoreksi dengan regional. Ya, jadi dia sudah dinolkan begitu ya, istilahnya dinormalisasi terhadap data ke nolnya, atau dengan kata lain dikurangkan dengan data regionalnya, sehingga biasanya kita bisa melihat data yang di sebelah kanan ini ya, data-data dalam setiap data log dalam pool itu juga semacam. Nah, ini juga arti dari kita menghilangkan respon regional dari data pool. Oke ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah beberapa contoh kenampakan koreksi respon regional terhadap kajian hasil yang didapatkan dari beberapa cara ya, beberapa cara. Ini yang pertama ini adalah data aslinya yang berwarna merah, ini observe ini. Ya, kita bisa katakan atau kita bisa asumsikan bahwasanya anomali lokal itu adalah yang undulasi semacam ini, kemudian yang lurus ini adalah data regionalnya. Sehingga kita kurangi regional, kita mendapatkan data semacam ini. Ini adalah data true residual, di mana data true residual ini didapatkan dari data anomali observe yang dikurangi dengan regionalnya, atau karena ini mungkin data sintetik ya, itu data observe ini didapatkan dari data true residual yang biru ini ditambah dengan data regionalnya ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, penarikan data yang berwarna hitam ini atau data regional ini itu sangat subjektif sekali, tergantung dari metode yang kita pakai ya. Idealnya semacam ini, karena kita tahu ya, true residualnya sudah tahu semacam ini. Tetapi bagaimana kalau yang kita punya hanya data yang berwarna merah ini? Kalau kita yang punya data yang berwarna merah ini, secara otomatis penarikan garis regional menjadi sangat subjektif. Contohnya saja seperti yang di gambar B di sini, ini adalah penarikan garis estimated regional dari secara persamaan linear dari garis observe yang berwarna merah ini dibuat bersama linearnya. Bagaimana kita membuat garis linear yang paling match dengan data yang berwarna merah, didapatkan yang berwarna hijau ini. Nah, ini biasanya juga standar kita lakukan di beberapa metode ya. Di VLF juga kita lakukan itu, di SP juga kita lakukan itu. Jadi kita masih mengasumsikan sangat subjektif sekali ya, dengan menggunakan konsep linear kita akan dapatkan yang berwarna hijau ini. Secara otomatis kalau kita kurangkan itu akan tetap membentuk yang berwarna biru ini true, tetapi cuma nilainya menjadi negatif ya. Yang di sebelah sini itu menjadi negatif, kemudian di sini positif. Ya, karena yang merah ini dikurangi nilai yang lebih tinggi dari merah. Jadi birunya ini lebih turun gitu ya. Bentuknya tidak berubah, tetapi nilai kuantifikasi tiap-tiap angkanya menjadi berubah. Oke. Kemudian kalau kita dekati dengan polinomial order 2, itu didapatkan regionalnya berupa yang hijau ini. Apakah itu salah? Tidak. Ya, karena yang kita gunakan adalah konsep polinomial. Ya, konsep low pass filter polinomial. Nah, jadi seperti saya sampaikan tadi, ini yang menjadi subjektif sekali. Ya, untuk yang ketiga ini adalah filter yang digunakan adalah filter wavelength. Ya, itu estimated regionalnya berwarna hijau, agak melengkung ini. Ini salah tidak? Ya, jadi kita bisa memilih dari kondisi ini. Ketiga cara yang disampaikan di sini itu kita bisa menyesuaikan dengan kondisi geologi kita. Ya, jadi apa pengaruhnya terhadap hasil koreksi respon regional ini? Kalau yang B, yang nomor linear ini itu akan didapatkan data semacam ini. Ya, jadi estimated residualnya itu seperti saya sampaikan tadi ya, nilainya lebih kecil sedikit dibandingkan dengan yang berwarna biru. Nilainya kurang ya, jadi dia semacam shifting down gitu ya, diturunkan. Kemudian yang
yang polinomial itu bentuknya menjadi semacam ini, estimated residual, ya, karena kita menganggap bahwasanya regionalnya melengkung semacam ini. Kemudian yang wavelength filter itu kita dapatkan data orange yang seperti ini, yang data estimated residual semacam ini. Mana yang paling bagus dalam kasus ini? Ya wavelength filter, andaikan regionalnya semacam ini. Oke ya, tapi sekali lagi saya sampaikan tadi, ini sebenarnya bersifat subjektif. Ya, bisa jadi regionalnya tidak berupa garis lurus, tapi garis melengkung, yaitu mungkin polinomialnya yang paling bagus. Ya, kira-kira semacam itu. Nah, kemudian ini adalah interpretasi kualitatif. Jadi di dalam data-data untuk kajian eksplorasi mineral ini, kita bisa melakukan kajian kualitatif. Kajian kualitatif itu berarti kita memberikan kajian terhadap pola kenampakan benda anomali dari data permukaan yang kita dapatkan. Ya, coba sebagai contohnya semacam ini ya. Ini adalah respon konturnya itu membulat baik begini ya, dengan interval konturnya cukup bagus, sama gitu ya antara atas dan bawah. Jadi kalau saya sayat menjadi AA aksen, didapatkan data semacam ini. Nah, ini tentu saja data semacam ini itu kita bisa katakan bahwasanya saya punya model anomali itu relatif vertikal atau hanya di bagian atas saja. Jadi cirinya apa? Cirinya itu kontur yang ada di sebelah kanan dari kiri dari model ini itu relatif intervalnya relatif sama. Ya, yang di atas dan di bawah ini relatif sama intervalnya. Sehingga kalau saya potong itu menjadi simetri ya di sini dan di sini. Kalau kita bisa mendapatkan data dengan kontur simetri semacam ini, kita bisa katakan bahwasanya posisi anomali dari benda itu relatif vertikal. Oke, nah tetapi kalau kita dapatkan posisi interval kontur antara satu sisi dengan sisi yang lain itu berbeda. Ini interval konturnya berbeda ya, ini lebih rapat, ini lebih renggang. Itu bisa kita katakan bendanya itu akan miring. Miringnya ke arah mana? Miringnya ke arah anomali yang renggang ya. Jadi seperti misalkan semacam ini ya, kalau bendanya miring ke arah sini itu berarti yang sini itu renggang, yang sini lebih rapat. Ini rapat, sini renggang karena posisi bagian bawahnya relatif lebih ke atas ya, macam itu kira-kira. Jadi ini dipping ke arah sana. Kenapa ini disebut sebagai dipping ke arah sana? Karena kita tahu bahwasanya sudut area yang lebih lebar dari kontur itu kita bisa katakan itu adalah strike-nya. Jadi strike-nya ke arah sana, dipping-nya ke arah sana. Jadi dari gambar semacam ini kita bisa katakan strike itu adalah ke sini. Strike itu adalah sisi lebar dari kontur yang kita punya. Atau titik fokus sumbu panjang dari elips ya. Kata-kata kalau ini bentuknya elips ya, sumbu panjangnya adalah strike-nya. Sehingga sumbu pendeknya adalah arah dipnya. Kita bisa dapatkan semacam. Nah, seperti halnya kalau kita dapatkan kondisi yang semacam ini, ya dari di sisi panjangnya itu memiliki interval kontur yang berbeda, maka kita bisa katakan benda tadi itu memiliki kemiringan pada arah strike. Ya, benda itu miring pada arah strike, atau dikatakan dengan plung, miring pada arah strike. Jadi strike-nya itu, strike utamanya itu miring. Ya, jadi kita dapatkan benda seperti. Jadi dari ketiga kondisi di sini kita bisa memberikan interpretasi kualitatif terhadap data yang kita dapatkan di lapangan nantinya. Oke ya. Ini adalah contohnya. Ya, contohnya yang di sebelah kiri ini adalah data potensial milivolt per ampere pada deposit sulfit nikel. Ya, deposit sulfida nikel di Finlandia. Ini adalah interval konturnya. Jadi 0, 10, 50, 100, 200, 300 ya. Jadi ini sebenarnya rapat sekali di sini. Ya, karena ini interval konturnya menjadi semakin rapat di sini.
Dari sini kita bisa kita bayangkan kontur itu relatif ke arah utara selatan. Jadi kita bisa katakan bahwasanya strike-nya adalah ke arah relatif utara selatan, yang miring sedikit lah ke arah sini ya. Ini setelah strike-nya, kemudian kita bisa melihat interval kontur yang lebih longgar di sebelah selatan, agak ke tenggara sedikit di sini nih. Jadi kita bisa katakan bahwasanya target deposit sulfida nikel ini plung ya, plungnya ke arah relatif ke arah selatan. Jadi kalau dilihat dari kontur kanan dan kiri, di sini lebih renggang sedikit daripada yang sebelah di sini. Itu berarti dippingnya ke arah sana. Jadi sebentar, ini saya pakai pen ya. Ya, ini dipnya ke arah sana. Ya, ini dipnya. Oke. Kemudian plungnya ke arah sana. Ya, itu plung. Ya. Jadi kita bisa bayangkan bahwasanya anomali ini relatif seperti berbentuk, bisa dikatakan berbentuk urat begitu ya. Urat yang relatif memiliki strike ke arah utara selatan dengan plung yang relatif menuju ke arah selatan, dan dia dipping sedikit ke arah timur. Ya, dia dipping sedikit ke arah timur. Oke, jadi dari kontur yang kita dapatkan, kita bisa berbicara kualitatif di situ. Oke ya. Kemudian yang di sebelah gambar sebelah kanan ini adalah contoh respon gravity di sulfida nikel, di deposit sulfida nikel di Finlandia juga. Ya, di tempat yang lain. Nah, dari sini kita bisa dapatkan pola anomali gravitasi yang konturnya tertutup semacam ini ya. Jadi ini membentuk kontur yang semacam bumerang begitu ya, bentuknya kayak bumerang begitu, dimana di sini lebih rapat daripada di ke arah sini. Nah, kalau di sini kita lihat katakan strike-nya ya, strike-nya berbelok ya, dari sini ke arah sini. Seperti yang sudah ditunjukkan, yang tertunjukkan oleh masif sulfid yang berwarna abu-abu tua ini. Ya. Jadi apa namanya, bentuk konturnya, strike-nya relatif membentuk semacam bumerang semacam. Jadi tentu saja kita bisa katakan relatif strike-nya ya relatif utara selatan ya, utara selatan, atau membentuk pola yang bumerang semacam ini. Nah, ini dipping-nya ke arah mana? Kalau strike-nya relatif utara selatan, berarti dipping-nya ya ke arah sana dan sana. Kalau kita lihat sisi ini lebih rapat daripada di sini, berarti kemungkinan dipping-nya adalah ke arah sana. Ya, dipping-nya ke arah sana. Jadi bisa jadi karena dipping-nya ke arah sana, ini ada zona bukit begitu, sehingga akan didapatkan cross section yang bentuknya semacam ini. Jadi Anda bisa bayangkan semacam punya bidang begitu, yang ada topografi di atasnya, bidangnya miring ke arah timur begini, miring ke arah timur, yang bisa dikatakan apa namanya, akan didapatkan pola strike ya. Jadi relatif strike-nya ke arah sana. Jadi ini dipping ke arah timur. Oke, jadi kita bisa mendapatkan pola-pola geologi dari kontur apa namanya, geofisika, data-data geofisika yang sudah kita punyai ya. Jadi misalkan kalau kalian tesis tentang kajian lapangan data geofisika di dalam zona mineral, itu kita bisa secara kualitatif itu menggambarkan bagaimana kira-kira itu anomali tersebut berada, atau bagaimana kondisi geometri dari anomali itu kita bisa perkirakan. Oke. Nah, ini contoh dari beberapa interpretasi kuantitatif ya. Jadi beberapa data selain data kualitatif ini tadi, itu di geofisika juga mengenal istilah benda kuantitatif. Interpretasi kuantitatif di dalam data-data geofisika itu biasanya berbentuk dengan benda-benda yang sederhana karena disarankan untuk melakukan kajian interpretatif itu kita bentuk atau kita susun sebuah benda-benda yang sederhana, secara geometri sederhana. Jadi bisa dikatakan contohnya ada semacam ini, jadi hanya terkait dengan
apa namanya benda satu dimensi katakanlah ya, panjangnya terbatas, kemudian atau benda yang di dua dimensi pada arah vertikal ke arah apa namanya kanan kiri itu juga terbatas, atau benda-benda yang bentuknya semacam ya. Jadi biasanya bendanya itu semacam dike, vertikal dike, kemudian thick dike begitu, kemudian ini sheet ya, ada lebarnya, kemudian ini sebuah potongan dari zona patahan mungkin, atau apa namanya silinder, atau silinder yang miring, atau silinder cakram begitu ya, silinder dengan tinggi yang sangat kecil, atau bola, atau oval, atau bentukan geometri dari poligon begitu ya, bentuknya semacam poligon, kemudian benda-benda 3 dimensi yang masih bisa didekati dari kacamata apa namanya, dari kacamata geometri. Sederhana, kasusnya adalah sederhana ya, karena benda-benda yang semacam ini itu pun bisa didekati dengan benda yang semacam ini saja. Nah, dari dalam hal ini, interpretasi kuantitatif itu adalah suatu cara untuk membuat penampakan pola geometri yang sederhana dari data geofisika. Jadi memang sisi saya beri tanda tersenyum ini karena sebenarnya di lapangan itu tidak ada data atau model anomali semacam ini. Masuk model anomali kok bentuknya semacam pipa begini. Ya kalau memang yang dicari pipa sih nggak masalah, tapi kalau kondisi alam yang membentuk pipa ini ya hanya pendekatan saja. Nah, ada baiknya kajian hasil interpretasi kuantitatif ini itu tidak langsung digambar apa adanya, tetapi digambar dalam skema geologi, dalam sisi seni geologi begitu ya. Jadi sehingga gambarnya tidak kaku sebenarnya ini ya. Jadi sekali lagi interpretasi kuantitatif itu memang dibikin suatu sederhana. Jadi kita bisa mendapatkan data semacam ini itu misalkan ini didekati dengan bentuk dike ya, macam ini, atau thick dike yang B gini ya, yang kotak begitu, yang kemudian miring ya. Yang ini juga iya, ini juga bisa disebut sebagai sheet ya, sebagai semacam ini ya, tetapi agak miring ya, miring gitu ya. Oke, jadi kira-kira biasanya didekati dengan cara-cara pembentukan model yang sederhana dan mudah dikaji ya. Nah, ini contoh yang lain lagi, beberapa interpretasi, beberapa software interpretasi itu juga kadang-kadang membuat kajian atau hasil model interpretasi itu berupa blok key. Ya, bisa berupa blok, bisa berupa segitiga kalau pendekatannya adalah finite element. Tapi umumnya adalah blok-blok semacam ini. Ya, jadi lapangan itu kita bisa bikin buat semacam blok-blok begitu, kotak-kotak begitu, yang apa namanya bisa kita susun, di mana tiap blok ini itu punya nilai parameter fisik sendiri-sendiri. Ya contoh saja di grab block ya, mungkin kalian pernah mendengar istilah suatu software namanya grab block atau apa namanya 3D inf yang kotak-kotak begitu, atau bahkan res2d inf ya, itu kotak-kotak juga yang disusun dari sebuah kotak-kotak begini yang nilai parameter fisiknya sama di setiap kotak ya. Tiap kotak ini nilai parameter fisiknya sama. Nah, sehingga kalau saya punya banyak kotak begini yang tiap parameter fisik berbeda-beda, itu bisa kayak gambarkan dalam bentuk kontur, dalam bentuk blocky semacam ini. Ya, jadi bisa modelnya semacam ini ya, jadi berbeda, bisa dikatakan ini sebagai 3 dimensi atau bisa sebagai model 2 dimensi. Ya, jadi model cross section di mana lebar L-nya ini terbatas ya, lebar L-nya ini terbatas. Oke. Jadi bisa sering dikaji dalam kalimat 2 dimensi, tetapi kita kasih sayap ya, sayap modelnya itu panjangnya tertentu, atau di geofisika dikenal dengan 2,5 dimensi ya, model 2,5 dimensi. Atau bisa juga model basement yang dibuat semacam ini ya. Jadi saya punya semacam apa namanya vertikal kubus ya, vertikal blok begitu ya, blok yang bisa panjang dan pendek sesuai dengan yang diinginkan datanya, tetapi blok-blok tadi itu memiliki nilai parameter fisik yang sama semua. Yang dikaji hanya ketinggian blok saja.
yang biasanya terkait dengan parameter apa namanya, basement misalkan ya. Posisi basement diasumsikan semua parameter fisiknya sama, kita hanya tinjau ketinggian bloknya saja. Oke. Atau juga tidak dalam 3 dimensi tetapi dalam 2 dimensi semacam ini. Jadi ini nilainya sama semua parameter fisiknya, kita hanya bermain di ketinggian ini. Nah, di dalam kajian interpretasi kuantitatif ini itu biasanya ada constraint ya. Karena apa? Karena kita punya 2 parameter fisik yang saling mempengaruhi satu sama lain. Yang pertama itu adalah dimensi dari atau geometri dari blok. Kemudian yang kedua adalah nilai parameter fisik dari blok. Parameter fisik dari blok. Nah, contohnya semacam ini ya. Nilai parameter fisik yang sama untuk tinggi blok yang tinggi ini itu sebenarnya bisa digantikan oleh tingginya tidak terlalu tinggi, tapi parameter fisiknya agak berbeda sedikit. Agak ditinggikan sedikit ya. Jadi ada yang parameter fisiknya tinggi tapi ukurannya rendah, sama parameter fisiknya agak rendah tapi ukurannya tinggi. Ya, ini bisa memberikan pola yang sama. Nah, itu di kuliah dulu pernah ya saya sampaikan ya, yang respon dari bola-bola begitu ya, yang apa namanya, yang kontrasnya tinggi dan rendah dan sebagainya. Nah, ini biasanya dibutuhkan constraint. Constraint ini karena saling dependent satu dengan yang lain, itu biasanya dikerjakan sendiri-sendiri. Jadi pertama ini dulu, kemudian ini jadi saling bergantian semacam itu, sehingga kita bisa mendapatkan secara matematik itu model yang paling cantik ya, secara matematik tentu saja. Oke, jadi ini kira-kira satu cara interpretasi yang ada. Nah, kemudian kita lari ke model geofisika, itu ada 1D, 2D, dan 3D. Kalau model 1D itu kajiannya hanya arah vertikal saja. Kita mengasumsikan bahwasanya model kita itu pada arah X dan Y itu panjang sekali. Ya, jadi saya punya suatu lempengan yang sangat panjang gitu ya, di mana lempengan tadi saya tumpuk vertikal, sehingga saya punya nilai perbedaan parameter itu hanya arah vertikal saja. Oke ya, jadi ini adalah contoh apa namanya model 1D ya. Ini yang tidak, yang apa namanya, yang homogen sama semua, kemudian ini 2 lapis, ini 3 lapis. Jadi ke arah X dan Y itu intinya tak berhingga. Kemudian ada juga model yang 2D ya, yang model disebut sebagai model 2D itu semacam ini. Jadi saya punya profil pengukuran ke arah kanan di sini nih. Model yang saya buat itu panjangnya tak berhingga. Jadi kalau saya membuat berupa kotak di sini ini, itu artinya model kotak ini itu berupa batang yang panjangnya tak berhingga. Itu model 2 dimensi. Jadi kalau saya di dalam apa namanya, program 2 dimensi itu saya membuat model berupa kotak semacam ini misalkan ya, itu artinya model kotak saya itu adalah berupa batang dengan panjang yang tak berhingga ya. Panjang kanan kiri itu tak berhingga, ini tak berhingga ya. Ini disebut sebagai model 2D. Nah, kalau panjangnya itu berhingga, ada batasnya sini sampai sini misalkan L, itu disebut sebagai model 2,5D ya, model 2,5D. Nah, di sini juga ditunjukkan ada model yang 2,75D. Ini lebih complicated lagi karena benda 2,5D yang memiliki sudut ya. Ini memiliki sudut di sini nih. Ya. Memiliki sudut, bisa sudut menurun, bisa sudut apa namanya, bergeser ya, bisa sudut horizontal, bisa sudut vertikal. Tapi intinya ada sudut di situ. Nah, jadi ada parameter sudut yang dicari. Jadi ada satu variabel lagi yang dicari adalah parameter sudut ini. Jadi di samping nilai kontrasnya, parameter fisik di sini, karena panjangnya ini sudah ditentukan biasanya, udah fix ya. Jadi ada 2 yang dicari, yaitu parameter sudut sama besarnya nilai kontras. Kalau yang ini yang dicari hanya besarnya nilai kontras saja. Ya mungkin sama parameter, kalau tunggal ya mungkin kedalaman di sini, ya sama panjangnya ini ya, panjangnya X sama panjangnya Y gini. Ya kalau tidak dikonstrainkan atau kalau tidak dibatasi.
Jadi yang dicari adalah panjangnya X, panjangnya Y, kemudian kedalaman. Karena variabel ini saja yang dicari, atau posisi sudut-sudut di sini ya, posisi titik-titik di sini nih, satu, atau ini ya, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau di sini ini ada parameter yang dicari, yang selanjutnya adalah parameter sudutnya. Nah, ini dikenal dengan 2,75D ya. Jadi benda 2/3/4 dimensi ya. Kemudian yang terakhir tentu saja benda yang 3D. 3D itu tentu saja bentuknya bisa sembarang, tetapi walaupun sembarang, biasanya memang dicari yang bentuk-bentuk yang apa namanya, regular gitu ya, yang mudah, yang sederhana. Oke. Nah, ini adalah contoh ilustrasi inversi model berbasis gradien fungsi objektif untuk Z-nya diketahui. Nah, jadi di sini ini adalah data observe-nya sebagai fungsi sumbu X, kemudian yang dicari itu adalah data XT-nya dengan ZT yang sudah diketahui. Jadi ZT-nya sudah diketahui, dicari data XT-nya. Nah, tentu saja biasanya digunakan gradien fungsi objektif ya. Jadi misalkan kita mengasumsikan satu titik duga di sebelah sini ini, kita dapatkan datanya sebelah kiri, puncaknya sebelah kiri, makanya data puncak kiri harus kita geser ke arah kanan ya, ke arah kanan. Jadi apa namanya, dari fungsi objektif di sini ini, titik yang kita punya tadi bergeser ke arah sumbu X positif ya, kita geser ke arah sana. Kemudian kalau kita dapatkan yang terlalu ke kanan, maka datanya akan semacam ini misalkan. Ya, di sini kita bisa lihat apa namanya, grafik antara perubahan fungsi sumbu X dan nilai kontrasnya atau nilai parameter, perbedaan parameter objective functionnya. Ya, kalau atas itu parameternya semakin tinggi, ke bawah semakin rendah. Jadi dari sini, oh ini semakin kurang tinggi, berarti nilai parameternya kurang saya tinggikan dan X-nya kurang geser ke kanan. Kalau yang semacam ini, yang sebelah kanan ini berarti, oh ini berarti parameter fungsinya itu terlalu tinggi atau kontrasnya terlalu tinggi, kontrasnya harus kita turunkan dan sumbu X-nya harus kita geser ke kiri. Nah, itu yang digunakan, apa namanya, ide yang digunakan untuk inversi ya. Bagaimana kita mencari fungsi objektif yang menuju ke titik yang benar, ya, menuju ke titik yang benar. Jadi correct solutionnya hanya satu, tapi kadang ada juga apa namanya, datanya itu berupa undulasi, sehingga correct solutionnya itu kita bisa jadi terjebak dalam satu undulasi yang salah. Itu bisa jadi ya. Mungkin bisa kalian pelajari lebih lanjut di kuliah inversi ya, hal semacam ini. Jadi intinya dari titik yang saya duga awal itu kita bisa mempunyai fungsi objektif 2, jadi fungsi objektif yang terkait dengan kontrasnya dan yang terkait dengan amplitudenya di sini, dan fungsi objektif yang terkait dengan sumbu X-nya atau terkait dengan jaraknya. Sehingga kita harus bisa membuat suatu sistem perhitungan yang bisa mengkoreksi fungsi objektif terkait dengan amplitudenya atau terkait dengan kontrasnya dan terkait dengan jaraknya, sehingga kita nanti akan mempunyai suatu ilustrasi apa namanya, pemrograman yang menuju ke titik yang correct solution ini. Secara garis besar semacam itu. Jadi ini adalah ideal convergence path-nya. Jadi kalau kita lakukan inversi itu mestinya semakin konvergen gitu. Oke ya. Kalau titik ini datanya larinya kemana-mana, itu berarti dia tidak konvergen, dia malah menjadi divergen, jadi errornya semakin besar ya, jadi arahnya salah. Oke, ini untuk Z known. Dan ini mungkin kalau untuk yang delta P known, apa namanya, delta P known, tapi ada dua parameter yang diketahui adalah kontrasnya sudah tahu. Misalkan saja di gravity kita punya kontrasnya, misalkan saja 1 gram per cc gitu ya, kontras antara model dan hostnya, antara model anomali dan hostnya, target dan hostnya itu 1 gram per cc. Itu berarti kita sudah tahu delta P nya. Nah, kalau karena itu kita ingin mengubah bagaimana
atau pengen mencari bagaimana X dan Z-nya yang optimum. Ya, sehingga kita punya fungsi objektif X dan Z di sini nih. Ya, untuk delta P yang konstan. Oke, nah dari sini kita bisa mencoba-coba sebuah fungsi yang digunakan sehingga kita akan mendapatkan path konvergen yang cukup bagus untuk mendapatkan solusi benar yang relatif bagus dari kacamata matematika. Ya, ini juga seperti yang tadi, kalau yang ini adalah Z known, ini delta P known, ini X known. Kadang-kadang semuanya unknown. Nah, semuanya unknown berarti kita harus bisa mendapatkan fungsi objektif dalam 3 dimensi. Lain lagi kalau yang unknown-nya lebih banyak lagi, ya itu akan kita harus mendapatkan sebuah fungsi objektif yang lebih banyak lagi. Oke, ya, solusinya menjadi lebih sulit ya kan, apalagi saling terkait ya antara satu dengan yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.